Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrudin dengan NIM 2310111035 dari kelas IK 23A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu algoritma round robin. Algoritma round robin adalah metode penjadwalan di mana setiap proses mendapat waktu eksekusi yang sama secara bergantian dalam interval tetap time kuantum. Jika waktu diproses habis tapi belum selesai, ia dipindahkan ke akhir antrian. Algoritma ini memastikan distribusi waktu yang adil dan cocok untuk sistem yang butuh respon cepat. Seperti pada contoh gambar yang ada di sini, di mana giliran eksekusi bergantian. Setiap proses mendapat giliran eksekusi secara bergantian dengan waktu yang sama yang disebut time kuantum. Dalam contoh, tiap proses A ke B dan giliran C mendapat waktu eksekusi sebelum giliran berpindah proses ke proses berikutnya. Rotasi ulang jika belum selesai. Jika sebuah proses belum selesai dalam time kuantum yang diberikan, ia kembali ke antrian di akhir setelah proses terakhir. C. Giliran kembali ke awal yaitu proses A sehingga membentuk pola rotasi distribusi waktu yang adil. Algoritma ini memastikan semua proses mendapat giliran tanpa harus menunggu terlalu lama, cocok untuk sistem yang memerlukan respon cepat dan adil. Baik, selanjutnya cara kerja algoritma round robin, yaitu ada 5. Yang pertama, instalasi time kuantum atau batas waktu eksekusi untuk setiap proses, misalnya 5 milidetik. Kedua, proses antrian. Setiap proses dimasukkan ke dalam antrian secara berurutan. Ketiga, eksekusi berdasarkan kuantum. Eksekusi berdasarkan kuantum pertama di antrian dieksekusi selama time kuantum. Jika proses selesai sebelum waktu habis, ia keluar di antrian. Jika tidak, proses dihentikan sementara dan ditempatkan kembali di akhir antrian. Yang keempat, rotasi ke proses selanjutnya. Setelah proses pertama selesai atau waktunya habis, giliran diberikan ke proses berikutnya di antrian. Langkah ini berlanjut hingga semua proses selesai. Dan yang terakhir, loop berkelanjutan. Jika ada proses yang belum selesai setelah rotasi pertama, algoritma kembali ke proses yang belum selesai di awal antrian, mengulangi langkah-langkah di atas sampai semua proses selesai. Selanjutnya, yaitu kelebihan algoritma round robin. Yang pertama, keadilan eksekusi. Semua proses mendapat giliran eksekusi secara bergantian dengan waktu yang sama. Yang kedua, respon cepat. Cocok untuk sistem interaktif karena memberikan respon cepat pada setiap proses. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Algoritma sederhana untuk pengaturan antrian berulang berdasarkan waktu yang tepat. Yang keempat, menghindari starvation. Semua proses mendapat giliran sehingga tidak ada yang terlewat. Yang kelima, pengendalian beban kerja. Mengatasi waktu proses algoritma. Sistem tetap responsif meski banyak proses aktif. Baik, selanjutnya itu kekurangan algoritma round robin. Yang pertama, waktu respon yang lambat untuk proses yang berat. Proses dengan beban kerja berat atau durasi eksekusi panjang akan terpotong terus-menerus oleh alokasi time slice. Ini menyebabkan waktu penyelesaian yang lebih lama untuk proses yang besar. Yang kedua, overhead tinggi karena konteks switching. Round robin mengharuskan sistem melakukan konteks switching setiap kali time slice habis. Semakin pendek time slice-nya, semakin sering terjadi switching yang dapat meningkatkan overhead sistem, mengurangi efisiensi CPU. Yang ketiga, kurang efektif untuk proses pendek. Jika ada proses pendek, algoritma round robin tidak selalu menyelesaikan proses tersebut secara langsung jika time slice habis. Yang keempat,
tidak mendukung prioritas proses. Round robin tidak mempertimbangkan prioritas proses, sehingga proses dengan prioritas tinggi atau yang sangat penting mungkin mendapat alokasi waktu yang sama dengan proses yang kurang penting. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus atau contoh soal algoritma round robin. Di sini saya sudah punya contoh kasus atau contoh soal algoritma round robin yang memiliki proses, waktu tunggu, dan lama eksekusi. Di sini kita memiliki 4 proses, yaitu proses 1 memiliki waktu tunggu 3, proses 2 memiliki waktu tunggu 4, proses 3 memiliki waktu tunggu 5, dan proses 4 memiliki waktu tunggu 6. Dan memiliki juga lama eksekusi. Lama eksekusi proses 1 yaitu 17, lama eksekusi proses 2 yaitu 11, lama eksekusi proses 3 ialah 4, dan lama eksekusi proses 4 ialah 3. Nah, kita sini menentukan quantum time-nya itu 3. Dalam algoritma itu ada yang dinamakan quantum time. Apa sih itu quantum time? Quantum time yaitu waktu yang diberikan setiap proses untuk melakukan eksekusi. Ketika quantum time habis, maka proses akan beralih ke proses yang lainnya. Karena di sini kita sudah memberikan quantum time 3, berarti satu kali eksekusi memiliki jatuh waktu sebanyak 3. Di sini kita memiliki Gantt chart-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mendapatkan Gantt chart-nya. Jadi P1 ini 14 kita dapatkan dari 17. Ya, 17 dikurangi quantum time 3 berarti 17 kurang 3 yaitu 14, dan kita kurangi lagi dengan 3. 14 kurang 3 itu 11, dan 11 kurang 3 itu 8, 8 kurang 3 itu 5, 5 kurang 3 itu 2. Maka kedua sudah tidak bisa dikurang dengan 3, maka berarti sudah selesai. Kita beralih ke proses kedua. Proses kedua itu 8. Kita ambil dari waktu lama eksekusi 11. Kan 11 dikurang 3 itu 8, dan 8 dikurang 3 itu 5, 5 dikurang 2, 5 dikurang 3 itu 2. Karena 2 sudah tidak bisa dikurang dengan 3, maka berarti sudah selesai, dan kita melanjutkan ke proses ketiga. Ya, proses ketiga itu lama eksekusi proses 3 itu 4, berarti 4 kita kurangkan dengan quantum time 3. 4 dikurang 3 berarti 1. Nah, karena 1 sudah tidak bisa dikurang dengan 3, berarti sudah selesai, dan kita beralih ke proses keempat. Karena proses keempat memiliki lama eksekusi yaitu 3, berarti kita kurangi quantum time. Quantum time-nya di situ juga 3, berarti 3 dikurang 3 itu 0, berarti sudah selesai. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana, yaitu tabel Gantt chart berikutnya. Kita mulai dari proses 1, kita mulai dari angka 0. Jadi di sini kebalikan dari Gantt chart yang di atas. Di sini kita melakukan penjumlahan, yaitu 0 ditambah 3, P1 ke P2 berarti 0 ditambah 3 berarti 3. Nah, P2 ke P3 berarti 3 tambah 3 berarti 6. P3 ke P4 berarti 6 tambah 3 berarti 9. P4 ke P1 berarti 9 ditambah 3 berarti 12. P1 ke P2 berarti 15. P2 ke P1 berarti 15 tambah 3 itu 18. Dan P1 ke P1 berarti 18 tambah 3 itu 21. Nah, maka P1 ke P1 21 tambah 3 berarti 24. 24 ditambah 3 berarti 27. Oke. Sini karena kita sudah menentukan Gantt chart-nya, kita akan masuk ke waktu tunggunya. Ya, waktu tunggu. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan waktu tunggunya, yaitu 27. Baik,
Gimana sih bisa mendapatkan 27? Karena 27 ini kita ambil dari proses akhir, yaitu proses akhirnya P1 ya. Kan di sini P1, jadi kita ambil dari P1. Karena hasil akhirnya itu 27, maka kita ambil dari 27. Dan kita kurangi dengan waktu tunggu P1, karena waktu tunggu P1 adalah 3. Berarti kita kurangi dengan 3. Dan kita kurangi lagi dengan lama eksekusinya. Karena lama eksekusi P1 yaitu adalah 17, maka hasilnya adalah 17. Jadi 20, kita kurangi 27 kurang 3, baru kita kurangi lagi dengan 17, yaitu hasilnya adalah 7. Nah, proses kedua begitu juga, sama dengan langkahnya, kita ambil dari proses akhir P2. Karena proses akhir P2 adalah 18, berarti kita ambil 18. Waktu tunggunya P2 proses 2 adalah 4, maka kita ambil 4. Lama eksekusinya yaitu 11, nah kita ambil 11. Lalu kita kurangi 18 kurang 4, lalu dikurangi dengan 11, ya hasilnya 3. Begitu juga P3, karena proses akhir dari P3 itu 9, berarti kita ambil 9, lalu kita masukkan waktu tunggu proses 3 itu 5, dan kita masukkan lama eksekusi proses 3 itu 4. Nah, berarti 9 dikurangi 5, baru dikurangi 4, hasilnya 0. Baik, kita masuk ke proses 4. Karena proses akhir dari proses 4 itu 12, berarti kita ambil 12. Waktu tunggu proses 4 6, dan lama eksekusinya itu 3, berarti kita ambil 12 dikurang 6 dikurang 3, hasilnya 3. Di sini ada rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu diambil dari atas, hasil dari setiap proses. Itu ada 7, 3, 0, 3. Nah, baru hasilnya itu kita kurangi dengan 4. Kita bagi dengan 4. Mengapa kita bagi dengan 4? Karena di sini terdapat proses yaitu 4 proses. Berarti kita kurangi, kita bagi, ya, kita bagi dengan 4, bukan dikurang. Berarti kita bagi dengan 4. Jadi di sini tambah dulu 7 tambah 3 ditambah 0 ditambah 3, hasilnya itu 13. Baru kita bagi dengan 4. Jadi 13 bagi 4 hasilnya adalah 3,25 mili. Nah, kita akan beralih lagi ke waktu penyelesaian. Di sini waktu penyelesaian P1, dimana kita ambil sin 7, kita ambil dari hasilnya tadi yang di atas. Kita mengambil dari waktu tunggunya, yaitu waktu tunggunya 7, berarti kita ambil 7, baru kita ambil lama eksekusinya P1 itu 17, berarti 7 ditambah 17 yaitu 24. Nah, begitu juga dengan proses 2. Proses 2 kita ambil dari hasil waktu tunggu P2. Nah, hasilnya itu kan 3, berarti kita ambil 3, baru kita ambil lagi lama eksekusinya 11, berarti 3 tambah 11 berarti 14. Nah, begitu juga dengan P3, karena hasil waktu tunggu P3 itu 0, berarti kita ambil 0. Baru kita ambil lama eksekusi P3 itu 4, berarti 0 tambah 4, nah hasilnya 4. Kita ambil lagi, kita beralih ke proses 4. Karena hasil waktu tunggu P4 itu 3, berarti kita ambil 3, baru kita ambil waktu tunggunya 6, berarti 6 ditambah 3, sorry ya, seharusnya di sini 9. Oke, berarti di sini kita jadikan 9. 6 ditambah 3, 9. Berarti di sini kita rata-ratanya berarti kita ambil di atas, yaitu 24 hasil dari P1, 14 hasil dari P2, dan 4 hasil dari P3. Di sini 6 ya. Di sini seharusnya 9, berarti proses P4 hasilnya 9. Nah, kita bagi lagi dengan 4. Kenapa kita bagi dengan 4? Karena sama tadi prosesnya itu ada 4. Jadi kita tambah dulu 24
24 ditambah 14 ditambah 4 ditambah di sini sebenarnya kita tambah 9. Oke, 9 berarti 51 ya, bukan 4. Nah, kita bagi dengan 4. 51 dibagi 4. Nah, hasilnya itu bukan 12 ya, karena di sini tadi ada salah perhitungan. Di situ berarti 51 dibagi 4 itu hasilnya itu 2,04 mili detik. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang contoh kasus atau contoh soal algoritma round robin. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan dalam materi tentang round robin ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.